Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari ini. Jadi kita sifatnya hanya review saja ya, terkait dengan fungsi ini ya. Baik. Ingat bahwa fungsi adalah aturan yang memetakan setiap satu anggota daerah asal atau yang disebut dengan domain tepat ke satu anggota daerah hasil atau range ya. Jadi kalau ada dua himpunan, ini adalah himpunan pertama, ini adalah himpunan kedua. Nah, setiap anggota daerah asal punya satu pasangan di anggota daerah hasil atau di range ya. Ini misalkan ini yang pertama ke sini, yang kedua ke sini, yang ketiga berpasangan dengan ini, dan yang berikutnya berpasangan dengan ini. Nah, yang harus dipastikan bahwa setiap anggota di domain itu harus punya pasangan. Harus punya pasangan. Dan hanya boleh punya satu di range ya. Adapun kalau dibalik misalkan dari sini, ini ada anggota daerah hasil yang berhubungan dengan dua anggota daerah asal, itu nggak masalah ya. Jadi fungsi memetakan setiap satu anggota daerah asal atau domain dengan satu anggota daerah hasil. Oke, jadi hubungan dari sini ke sini adalah fungsi. Nah, andai ini dibalik, misalnya dari sini ke kiri ya, ini jadi daerah domain, ini jadi range ya. Maka di sini ada satu anggota daerah asal yang berhubungan dengan dua range, maka bukan fungsi. Oke, jadi dari kiri ke kanan ini hubungannya adalah fungsi, sementara sebaliknya dari kanan ke kiri bukan fungsi. Jadi tidak boleh ada anggota daerah asal yang berhubungan dengan dua atau lebih anggota daerah hasil ya. Biasa dituliskan fungsi itu dengan suatu huruf ya. Boleh F kecil, F besar, H, apapun lah itu, huruf yang penting ya. Nah, biasa dibacanya begini, jadi F aturannya memetakan setiap X menjadi Fx. Jika seringkali dituliskannya jadi begini ya, Y sama dengan Fx. Fx itu disebut sebagai peta dari X ya. Jadi ini adalah peta atau bayangan dari X. Nanti aturannya tinggal seperti apa, misalkan apakah kuadrat, apakah lebih dari, macam-macam ya relasinya ya. Kemudian X-nya sendiri itu disebut sebagai variabel bebas, sementara Y-nya disebut sebagai variabel terikat atau peubah ya, variabel peubah sama saja ya. Nah, terkait dengan penulisan fungsi, formulanya atau rumusnya, ada yang domainnya disebutkan secara eksplisit, ada yang tidak. Nah, dalam hal ini kita masih bicara bilangan real ya. Jadi fungsi-fungsi di sini, bilangan-bilangan yang terkait dengan fungsi di sini adalah bilangan-bilangan real. Jadi ada fungsi yang domainnya disebutkan secara eksplisit seperti pada contoh satu di sini. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, x lebih besar daripada 0, maka ini yang ada di belakang formulanya itu disebut domain. Jadi domain dari fungsi tersebut disebutkan secara eksplisit. Nah, pada bagian yang kedua ini tidak ada ya, tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan, maka domainnya adalah intinya seluruh bilangan real yang menyebabkan fx terdefinisi.
Baik, nah coba kita lihat misalkan yang ini nih. Ini artinya bahwa fx sama dengan x kuadrat hanya berlaku untuk x lebih besar dari 0. Domainnya adalah x positif. Sehingga kalau misalkan ditanyakan berapa f0 misalnya, berapa f0? Hati-hati, jangan dimasukkan langsung ke sini. Kenapa? Karena 0 bukan anggota domain. Bukan langsung f0 sama dengan 0. Bukan, maka ini adalah tidak didefinisikan. Jadi f0 adalah tidak didefinisikan. Karena apa? Karena 0 X sama dengan 0 bukan anggota X lebih besar 0. Oke. Kemudian F1 misalnya. Nah, kalau 1 cek anggota ini bukan 1 lebih besar daripada 0. Benar. Karena itu maka F1 ada petanya. Ada bayangannya. Jadi apa? Masukkan, gantikan X-nya oleh 1. Dari 1 menjadi 1 kuadrat alias 1. Oke, jadi sekali lagi hati-hati ketika sebuah fungsi diungkapkan domainnya secara eksplisit, maka kita harus cek apakah suatu bilangan anggota dari domain ini atau bukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini ya intinya seluruh bilangan real selama f(x)-nya terdefinisi. Jadi kalau misalkan berapa f min 1, ya, min 1 adalah bilangan real, ya, dan kalau dimasukkan di sini kan hasilnya ada, ya, jadi min 1 pangkat apa? 2. Kemudian berapa f 0, ya, gantikan x-nya oleh apa? 0. Kali ini berapa jadinya ini? 1, ya. Berapa fa kalau A-nya adalah bilangan real? Ya, gantikan X-nya oleh apa? A kuadrat. Berapa F 2X min 1? Selama 2X min 1 adalah bilangan real, maka gantikan. Dia akan memetakan dari X menjadi apa? X kuadrat. Berarti dari 2X min 1 menjadi 2X min 1 di kuadrat. 2x min 1 dikuadratkan. Boleh diurai, boleh tidak, ya. Oke. Jadi memetakan x menjadi apa? X kuadrat. Seluruh bilangan di sini dipetakan semuanya dikuadratkan. Terkait dengan daerah asal, kalau seandainya fungsinya tidak disebutkan secara eksplisit daerah asalnya, maka daerah asal dari suatu fungsi, misalkan ada fungsi f, dan daerah asal dari y sama dengan fx, maka ditulisnya df, itu adalah himpunan bilangan di mana x adalah elemen real. Jadi seluruh bilangan real asalnya, dengan catatan fx-nya terdefinisi. Daerah asal seluruh anggota bilangan real asalkan atau selama fx-nya terdefinisi. Nah, dalam hal ini ada dua keadaan di mana fx tidak terdefinisi. Di catatan bahwa fx tidak terdefinisi jika pertama ada penyebut sama dengan 0, yang kedua ada akar bilangan
negatif. Oke, jadi dua hal yang harus kita ingat, bahwa X ini tidak mengakibatkan penyebut sama dengan 0 kalau fungsinya ada penyebutnya. Dan kalau dalam fungsi itu melibatkan akar, maka akarnya tidak boleh negatif. Atau harus selalu positif, 0 atau positif ya. Baik, sebagai contoh misalnya kita punya fungsi f(x) sama dengan x dibagi dengan x plus 2 misalnya. Pertanyaannya, ya, bagaimana daerah asalnya? Tinggal kita perhatikan, ternyata fungsinya melibatkan hasil bagi dua fungsi ya, atau yang disebut sebagai fungsi rasional. X dibagi dengan x plus 2, di mana x adalah pembilang, x plus 2 adalah penyebut. Nah, ingat ada catatan, df itu x elemen D selama penyebut tidak 0. Karena kalau tidak 0 berarti akan tidak terdefinisikan ya. Penyebut tidak 0 berarti syaratnya di sini fx terdefinisi jika x plus 2 penyebutnya tidak sama dengan 0. Atau berarti dari sini apa? X tidak sama dengan minus 2. Jadi selama x-nya tidak sama dengan minus 2, maka fx akan terdefinisi. Dengan demikian, daerah asalnya adalah, kita nyatakan dalam matris selang, seluruh bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga kecuali pada 2, berarti pada min 2. Berarti min tak hingga sampai min 2 digabung min 2 sampai tak hingga. Oke. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berikut ya, ada pertanyaan berapakah F2? Berapa F min 2 misalnya. Maka kita lihat bahwa X min 2, X sama dengan min 2 bukan anggota daerah asal. Maka F min 2 jawabnya tidak didefinisikan ya. Jadi kalau ada X yang bukan anggota daerah asal, harus cek dulu. Baru kita jawabkan berapa F min 2 nya tidak didefinisikan ya. Contoh yang kedua, misalnya kita punya fx sama dengan akar x dibagi dengan x min 3. Tentukan f min 1, f0, f1, f2, f3, dan f4. Nah, sebelum kita memasukkan atau mencari nilai ini, ya, jadi memasukkan min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ke formula dari fungsi ini, ya, kita harus tahu dulu daerah asalnya. Harus tahu dulu daerah asal. Jadi kita harus tentukan dulu bahwa fx sama dengan akar x dibagi dengan x min 3 terdefinisi jika gimana? Pertama, perhatikan di sini ada akar. Ingat, akar itu tidak boleh negatif. Jadi berarti x tidak boleh negatif. Jadi pertama, x-nya harus positif. Tidak boleh negatif ya. Berarti lebih besar sama dengan 0. Harus positif. Jika x yang positif. Yang kedua, x-nya tidak sama dengan berapa? 3. Jadi kalau kita gambarkan dalam bilangan real, bilangan ini ya, pertama ada 0, kedua ada 3. 0 itu termasuk ke dalam anggota daerah asal, karena ini boleh ya 0.
Kemudian min 3 tidak boleh. 3 tidak boleh ya. 3-nya tidak boleh. Kemudian yang pertama misalkan X lebih besar daripada 0. Kalau X lebih besar daripada 0 berarti bilangan-bilangan positif. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa daerah asalnya adalah, kita tuliskan 0 sampai 3, di mana 3-nya tidak termasuk, atau dari 3 sampai tak hingga. Nah, barulah kita bisa dapatkan berapa F min 1. Min 1, kita punya X sama dengan min 1, X sama dengan min 1. Apakah anggota dari daerah asal? Bukan ya? Oke, min 1 bukan. Sebelah kiri kan? Berarti bukan anggota daerah asal. Kita coret ya, jika itu kuning, artinya bahwa X sama dengan min 1 bukan anggota daerah asal. Berarti kalau bukan anggota daerah asal, F min 1 tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan ya. Kemudian cek lagi yang kedua apa? 0. X sama dengan 0. Anggota bukan? Nah, kita lihat 0 termasuk anggota kan ya? Berarti 0 adalah anggota dari daerah asal F. Berarti kalau begitu ada nilainya terdefinisi, masukkan sekarang. Maka F0 sama dengan, sini masukkannya ya, akar 0 dibagi dengan 0 min 3, karena adalah 0 kan ya. Berikutnya X sama dengan 1. Anggota atau bukan? Anggota, ya 1. Anggota daerah asal. Maka kita akan dapatkan F1 sama dengan akar 1, berarti ikuti rumusnya, dibagi dengan 1 dikurangi 3. Berapa? 1 dibagi dengan min 2 ya, berarti min 1/2. Oke. F2. 2 anggota bukan? Anggota. Masukkan lagi ke sini ya. Kalau 2 berarti akar 2 dibagi dengan min 1, jadi min akar 2. Jadi kalau X sama dengan 2, ini anggota masih ya. Maka berarti F2 adalah, kalian masukkan ya, jadi min akar 2. F3, perhatikan 3 bukan anggotanya. Jadi kalau habis ini aja ya, kalau X sama dengan 3, ini bukan anggota dari F, maka F3 tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan. F4, 4 anggota ya. Jadi hitung. Kalau F4, X sama dengan 4, anggota dari DF, maka F4 berapa nilainya? Masukkan ke sini. Akar 4, 2. Dibagi dengan 4 kurangi 3, 1. Jadi 2 ya. Ada hasilnya. Oke, jadi sekali lagi, hati-hati ketika kita diminta untuk memasukkan atau mendapatkan peta dari suatu bilangan. Kita harus cek dulu apakah bilangan itu anggota daerah asal atau bukan. Jangan langsung main masukkan saja ya. Misalkan berapa F3? Berapa F3? Masukkan di sini. Oh, F3 sama dengan akar 3 dibagi 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 adalah 0, berarti akar 3 dibagi 0. Baru dijawab tidak didefinisikan. Nah itu oke lah, simpulan akhirnya benar, tetapi ada tahapan yang keliru. Ibaratnya begini, ada pertanyaan begini, bolehkah laptop ini dihubungkan dengan tegangan 440 volt? Tanpa kita cek, kita hubungkan dengan tegangan 440 volt, lalu tiba-tiba meledak. Ya.
atau ya terbakar gitu kan. Baru kita jawab, oh laptop ini tidak boleh dihubungkan dengan 440 volt. Ya, sudah rusak dulu baru kita katakan tidak boleh gitu kan ya. Tidak bisa, harus kita cek dulu. Bagaimana cara mau cek? Boleh nggak laptop ini dihubungkan dengan 440 volt? Kita cek bahwa di bagian belakangnya biasanya ada tegangan yang bisa diberikan pada laptop ini misalkan dari 110 sampai 220. Itu berarti domainnya. Jadi artinya tegangannya tidak boleh kurang dari 110 atau lebih dari 220. Makanya ketika diberikan 440 volt itu udah jauh lebih besar daripada 220 volt. Meledak duluan. Baru kita katakan nggak boleh. Wah, itu merugikan ya. Jadi pola pikir yang yang keliru. Jadi harus cek dulu. Segala sesuatu itu harus kita cek dulu. Boleh atau tidak. Ketika sudah boleh, baru kita eksekusi misalnya, ya. Seperti ini di sini sama ya. Jadi ini cek dulu. Sepintas ngapain juga kan, tidak akan apa-apanya. Tapi kan sebenarnya pola pikirnya yang harus kita cek, ya, harus kita lihat, ya. Sekali lagi, cek dulu anggota daerah asal atau bukan. Baru kalau iya, cari masukan. Kalau bukan, ya katakan tidak didefinisikan. Kita lihat contoh yang ketiga. Kita punya fx sama dengan akar dari x plus 1 dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3. Tentukan f min 1, f1 dan f3. Langkah pertamanya kita dapatkan dulu daerah asalnya. Daerah asal ya. Perhatikan bahwa di sini melibatkan akar. Tadi syaratnya bahwa fx terdefinisi kalau akarnya positif atau 0. Atau fx tidak terdefinisi kalau akarnya negatif. Ya, jadi kalimatnya bebas yang mana yang disebutkan ya. Tapi intinya bahwa di dalam akar ini berarti harus positif. Berarti syaratnya terdefinisi bahwa x min 1 dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Baru f akan terdefinisi. Karena ini dalam akarnya. Bilang ini dalam akar. Nah, ini kan jadi pertidaksamaan kan ya. Nah, ini kita bisa lanjutkan jadi x min 1 dibagi dengan, ini bisa difaktorkan kan ya, x plus 1 dikali x min 3. Sehingga dari sini kita dapatkan TPS-nya berapa? Yang bawah ini min 1 kan, ada min 1. Lalu ini ada 1 dan ada 3 ya. Perhatikan penyebut tidak boleh 0, berarti x sama dengan min 1 itu tidak termasuk ke dalam solusi. Kemudian x sama dengan 3 juga tidak termasuk. Kalau x sama dengan 1 boleh. Yang diinginkan yang positif. Cek dulu lah ya, kalau 0 di sini misalnya. Di sini ada 0, antara 0 dan antara min 1 dan 1. Kalau masukkan 0, ini min 1, ini positif, ini negatif. Negatif kurang dibagi negatif, positif. Ini positif hasilnya. Kalau 2, masukkan 2 di sini. 2 ini positif, ini positif. Kalau x-nya 2, ini enggak positif. Ini positif, ini apa? Negatif, berarti negatif ya. Kalau kita masukkan min 2. Kalau min 2, x-nya berarti negatif, ini negatif, ini negatif. Negatif pada negatif positif, yang atas negatif jadi negatif. Kalau 4 kurangi 1 positif, ini positif, ini positif. Yang diinginkan yang lebih besar atau sama dengan 0, positif berarti yang ini. Dengan demikian kita dapatkan bahwa daerah asalnya adalah dari min 1 sampai 1
atau 3-nya tidak masuk ya, 3 sampai tak hingga. Oke, ini daerah asalnya. Baru kita hitung F-1. Untuk dapat F-1 kita cek X sama dengan min 1 anggota atau bukan dari DF. Bukan ya, ini bukan anggota. Karena itu F-1 tidak didefinisikan ya. F1 anggota bukan, atau 0 lah ya, saya ganti ini 0. X sama dengan 0, anggota bukan, anggota ya, karena 0 di sini kan letaknya ya, anggota. Jadi anggota dari F, berarti F0 nya pasti terdefinisi. Kita tinggal hitung F0 sama dengan akar dari 0 kurang 1 dibagi dengan ini kan ya, berarti 0 kuadrat kan 0 kan ya, 2 kali 0, min 2 kali 0 adalah 0, kemudian 3. Berarti yang tersisa adalah akar berapa? Ini min 1, ini min 3, berarti jadi siapa? 3. Ini akar bilangan positif ya. F3 tidak didefinisikan ya. X sama dengan 3 bukan anggota dari F, maka F3 tidak didefinisikan. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tentang grafik fungsi. Tadi kan fungsi secara umum bisa kita ungkapkan oleh Y sama dengan Fx. Ini kan artinya memetakan seluruh X atau setiap X menjadi Fx atau menjadi Y. Sehingga setiap X akan punya pasangan Y. Jadi nanti akan ada sejumlah titik X, Y. Ya, pasangan X dan Y. Nah, kalau kemudian ini digambarkan dalam sistem koordinat kartesius ya, maka kumpulan titik-titik ini nanti akan membentuk atau akan sambung menyambung, kita sebut sebagai grafik nantinya ya. Jadi ada sejumlah titik X, Y yang membentuk grafik atau kurva ya. Oke, jadi kalau tadi kita punya Y sama dengan Fx, ini kita berarti akan ada sejumlah titik X, Y yang kalau kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesian akan membentuk grafik dalam sistem koordinat kartesius ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafik ini? Secara sederhana kita bisa dapatkan dahulu beberapa titik atau sejumlah titik ini, kemudian kita lihat trennya atau kecenderungannya ya. Sebagai contoh lah, kita lihat misalnya ini contoh keempat ya dalam video ini ya. Tekan gambarkan grafik fungsi berikut. Pertama, Y sama dengan 2X min 3 misalnya. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat. Yang ketiga, misalnya Y sama dengan
X kuadrat plus 2X min 5 misalnya. Oke ya, kita akan gambarkan 3 buah grafik ini. Nah, untuk yang pertama, caranya kita ya semuanya sama cara serupa ya. Jadi, dapatkan dulu beberapa titik. Nah, kalau yang pertama ini 2X min 3. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Persamaan apa? Garis ya. Jadi ini kan tidak lain adalah persamaan apa? Garis. Dan kalau persamaan garis cukup mengambil 2 titik saja. Misalnya kita pilih misalkan untuk X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? 0 dikurangi 3 berarti min 3. Ya. Kemudian misalnya kalau X-nya sama dengan 2, kalau 2 jadi 4 dikurangi 3, 1 berarti kan ya. Jadi kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesian. Ini adalah simbol Y, ini simbol X. Kalau X-nya 0, Y-nya min 3, berarti min 3 di sini. Maka inilah titiknya yang dilewati oleh garis itu. Kemudian kalau X-nya 1, kalau X-nya 1, Y-nya kalau X-nya 2, 2 ya, Y-nya 1. Ini titik yang dilewatinya ya, dan titik 2,1, maka grafiknya garis lurusnya akan melewati 2 titik ini. Ya, ini adalah grafik Y sama dengan 2X min 3. Kemudian yang kedua, grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, bagaimana bentuknya? Kita misalkan ambil untuk X sama dengan min 2. Min 2 berarti 4 ya. X sama dengan min 1. Ambil beberapa titik ya, sejumlah titik ya. Berarti 1 ya. Kalau 0, 0 ya. Kalau 1, 1. Kalau 2, 4. Gambarkan dalam sistem koordinat kartesius. Kalau min 2, 4, berarti titiknya di sini ya. Ini titiknya pertama. Kalau 1, 1, berarti di sini. Kalau 0, 0,0 ini ya. Berikutnya 1,1 di sini. Berikutnya 2,4. Kalau kita sambungkan, trennya begini kan. Ya. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Yang ketiga serupa ya. Tinggal masukkan saja ya. Jadi ambil 5 titik lah ya minimal. X, ini Y. Misalnya ini dari negatif X ya. X-nya minus 2. Kalau minus 2 berapa? Masukkan ke sini ya. Minus 2. Jadi 4 min 4. 0 min 5 jadi min 5. Kalau minus 1 masukkan 1 minus 2 minus 5 jadi min 6 ya. Oke. Kemudian kalau 0 jadi min 5. Kalau 1
1 tambah 2, 3 dikurangi 5, min 2 ya. Kalau 2, 4 ditambah 4, 8 kurangi 5 berarti 3. Jadi kalau digambar, dari min 2, min 1, 0, 1, 2, B-nya dari min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 5. Ketika min 2, Y-nya min 5. Ini titiknya yang dilewati. Ketika min 1, min 6. 6 sini ya. Min 6. Ini titiknya. Kemudian ketika 1, min 2 di sini ya. Min 2. Yang titiknya. Ketika 2, 3 sini. Kalau 0 min 5 ya. Kalau 0 min 5 di sini ya. Kalau 0 min 5. Jadi kira-kira grafiknya ya. Jadi ini kalau dilanjutkan ya, ini kira-kira akan bisa lupa sebenarnya. Oke. Kira-kira begini. Trennya ya, trennya. Oke, jadi ini cara menggambarkan grafik secara manual ya. Ambil beberapa titik kemudian lihat trennya seperti apa ya. Nah, yang ini disebut sebagai fungsi linear ya, seperti ini ya. Jika ada fungsi y fx sama dengan 2x min 3 berupa garis lurus, itu disebut sebagai fungsi linear. Sementara ini adalah disebut sebagai fungsi kuadrat karena pangkat 2. Nanti kalau ada pangkat 3 berarti fungsi kubik. Ya. Itu dulu yang dikasih tahu lah ya, apa yang ada ininya. Atau ada satu lagi fungsi, kalau misalkan bagaimana cara menggambarkan grafik. Misalkan yang keempat, grafik Y sama dengan 5. Bagaimana menggambarkan grafik Y sama dengan Fx sama dengan 5? Bagaimana daerah asalnya ini? Ya. Kalau ada Y sama dengan Fx sama dengan 5 artinya apa? Seluruh X, ingat bahwa X itu kan awalnya adalah bilangan real. Jadi seluruh bilangan real dipetakan menjadi 5. Jadi berapapun X-nya, Y-nya adalah 5. Jadi yang keempat, kalau mau digambar sini grafiknya, ini Y, ini X. Berapapun X-nya nilainya adalah 5. Sehingga nanti grafiknya akan berupa grafik kalau 0, 5, kalau 1 juga 5, kalau 2 juga 5 dan seterusnya, maka akan berupa garis yang mendatar. Ya. Ini yang disebut dengan fungsi konstan. Ya. Jadi kalau tadi ini disebut sebagai fungsi apa? Linear ya. Yang ini adalah linear. Yang ini adalah kuadratis ya. Atau fungsi kuadrat. Yang ini adalah fungsi konstan. Jadi berapapun nilai X-nya, nilainya adalah 5 ya. Nah, dalam hal ini kalian silakan cek beberapa grafik fungsi yang harus sudah hafal lah kira-kira ya. Oke. Jadi kalau fungsi linear sudah tahu lah kuadratik cara gambarnya seperti apa. Nanti seperti yang kuadratik atau yang linear itu kan nanti akan ada yang miring seperti ini atau gradiennya positif, ada yang gradiennya negatif ya. Ingat persamaan garis. Kemudian kalau yang fungsi kuadrat ada yang cekung begini terbuka ke atas disebutnya
ada juga yang tekung ke bawah. Nanti grafiknya bisa geser-geser, bisa geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke atas atau geser ke bawah. Ini yang cekung, kebetulan gambar apa yang contoh di sini dua-duanya cekung ke atas. Ini sama-sama grafik fungsi kuadrat, hanya saja ini Y-nya geser ke bawah, X-nya geser ke kiri. Oke? Sementara sampai di sini dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.